Mimpi di ujung sawah. Di sebuah desa kecil bernama Tegal Rasa, hiduplah seorang remaja bernama Seno. Ia anak dari petani sederhana, Pak Wirya dan Bu Sari. Hidup mereka tidak berlebih, namun cukup untuk makan dan sekolah. Sejak kecil, Seno dikenal sebagai anak cerdas. Ia sering menjadi kebanggaan guru karena nilainya yang tinggi dan tutur katanya yang sopan. Di jejak cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal satu pun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Seno gelisah. Ia ingin keluar dari desa. Baginya, desa hanyalah tempat sempit yang tidak memberinya ruang untuk bermimpi besar. Ia ingin melihat gedung-gedung tinggi, jalanan sibuk, lampu-lampu malam yang menyala tanpa henti. Ia ingin merasakan hidup di kota, membuktikan bahwa anak desa pun bisa sukses di dunia yang lebih luas. Kesempatan itu datang setelah lulus SMA. Dengan tabungan hasil panen yang dikumpulkan orang tuanya selama bertahun-tahun, Seno mendapat izin untuk merantau ke Jakarta. Ia diterima di sebuah kampus swasta. Meskipun biaya mahal, ia berjanji akan bekerja paruh waktu dan belajar keras. Pak Wirya hanya bisa menepuk pundaknya. Nak, kota itu bukan cuma soal gedung tinggi. Hati-hati sama gemerlapnya. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Seno mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tak sabar meninggalkan desa dan memulai hidup baru. Kilauan semu ibu kota Jakarta menyambut Seno dengan semrawutnya. Macet, polusi, dan manusia berlalu lalang tanpa saling mengenal. Awalnya Seno kaget. Tapi ia cepat beradaptasi. Ia tinggal di sebuah kos kecil di belakang kampus, berbagi kamar dengan mahasiswa dari daerah lain. Di kelas, Seno berusaha keras. Tapi ia mulai merasa minder. Teman-temannya berbicara dalam bahasa gaul, membawa gadget terbaru, pergi nongkrong di kafe mahal. Mereka membahas hal-hal yang tak pernah ia tahu. Musik luar negeri, film festival, influencer Instagram. Seno merasa tertinggal. Awalnya ia menolak ajakan nongkrong. Tapi lama-kelamaan, rasa ingin diterima membuatnya ikut. Ia mulai menyisihkan uang makan untuk membeli baju lebih trendy. Ia mulai meniru cara bicara mereka. Dan tanpa sadar, ia makin jauh dari dirinya yang dulu. Untuk tambahan uang, ia bekerja sebagai barista di kafe. Di sanalah ia bertemu Dika, senior yang bergaya flamboyan, selalu wangi, dan punya banyak koneksi. Dika melihat potensi dalam diri Seno. Ia mengajaknya ke lingkaran pergaulan yang lebih eksklusif, kumpulan mahasiswa kaya, anak pejabat, dan influencer kecil-kecilan. Mereka hidup glamor, selalu update dengan tren, dan penuh tipu daya. Jatuh dalam pelukan dunia. Dalam waktu singkat, Seno berubah. Ia mulai bolos kuliah. Ia sering ikut pesta malam, belajar merokok, mencicipi minuman keras, dan mengenal perempuan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya semua terasa baru dan menyenangkan. Ia merasa jadi seseorang. Ia tak lagi dipanggil anak desa. Kini ia Seno yang gaul, punya gaya, dan tahu banyak hal. Namun kehidupan glamor itu tak gratis. Tagihan makin menumpuk. Uang kiriman dari kampung habis hanya untuk bergaya. Ia mulai berbohong pada orang tua, bilang butuh biaya tambahan untuk tugas kuliah, beli buku, ikut seminar. Padahal, uang itu habis untuk membeli sneakers, membayar masuk klub malam, atau traktir teman-teman barunya. Dika, sang mentor, melihat kebingungan Seno dan menawarkan solusi. Ikut jadi reseller barang-barang branded yang sebenarnya palsu tapi tampak asli. Keuntungan besar. Tak perlu modal. Seno tergoda. Ia mulai menjual barang palsu ke teman kampus. Bisnisnya cepat berkembang. Ia punya uang. Ia mulai menyewa apartemen kecil. Tak lagi tinggal di kos sempit. Namun dosa itu perlahan menumpuk. Ia tak sadar sedang berjalan di jurang. Ketika segalanya runtuh. Satu malam, sebuah pesan masuk ke HP Seno.
Teman kampusnya melapor bahwa ada mahasiswa yang melaporkan kasus penipuan ke pihak kampus. Barang yang dibeli dari Seno rusak parah dan tidak asli. Besoknya, namanya diumumkan dalam rapat kampus. Ia dipanggil dan diinterogasi. Ia mencoba berkelit, tapi bukti sudah terlalu kuat. Foto, transaksi, bahkan rekaman pesan. Orang tuanya dipanggil. Pak Wirya datang dari desa dengan wajah penuh kecewa. Tak ada kata-kata. Hanya sorot mata yang menusuk hati Seno lebih dari apapun. Ia diskors dari kampus. Apartemennya disita karena tak mampu bayar sewa. Teman-teman hilang satu persatu. Bahkan Dika tak bisa dihubungi lagi. Semua menjauh. Seno kembali ke kos lamanya. Sendirian. Tak ada uang. Tak ada teman. Tak ada tujuan. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Ia merasa telah menghancurkan segalanya. Harga dirinya, masa depannya, dan kepercayaan orang tua. Kembali ke asal. Dengan sisa uang seadanya, Seno pulang ke Tegalrasa. Desa yang dulu ingin ia tinggalkan kini menjadi satu-satunya tempat berlindung. Warga desa memandangnya dengan tatapan aneh. Ada yang kasihan, ada yang mencibir. Tapi Busari tetap menyambutnya dengan peluk hangat. Pak Wirya tetap memberinya makan. Namun tidak ada lagi obrolan panjang. Hanya keheningan. Hari-hari Seno habiskan membantu di sawah. Mencangkul, menanam, memanen. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih tenang. Ia mulai merenungi semua kesalahan. Ia menulis di buku harian. Ia mencatat setiap keputusan bodoh yang pernah ia ambil. Suatu hari, ia duduk di pinggir sawah. Memandang langit yang mulai senja. Angin desa menyapu wajahnya. Dalam hati ia bersumpah, aku akan bangkit. Tapi kali ini, tanpa topeng. Aku akan jadi Seno yang sesungguhnya. Kebangkitan di tanah sendiri. Setahun kemudian, Seno membuka usaha kecil, kafe sederhana di dekat sekolah desa. Ia gunakan pengalaman kerjanya di Jakarta. Ia buat tempat itu nyaman untuk anak muda desa belajar, diskusi, dan berkumpul. Ia menolak gaya hidup palsu. Ia ajarkan anak-anak muda desa soal realitas kota. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mempersiapkan mereka. Kafe kecil itu mulai ramai. Bahkan kepala desa sering mampir. Banyak guru mengajak siswa nongkrong sehat di sana. Suatu hari, seorang mahasiswa dari kota datang untuk KKN di desa itu. Mereka ngobrol panjang. Mahasiswa itu terkesan dengan cerita hidup Seno dan menulis artikel tentangnya. Tak lama, kisah Seno viral di media sosial. Ia diundang ke beberapa seminar sebagai pembicara tentang realita anak desa di kota. Ia bicara jujur. Tentang kesalahan, tentang bangkit, dan tentang menemukan jati diri. Pak Wirya dan Busari duduk di barisan depan seminar pertama Seno. Air mata mengalir di wajah mereka. Bukan karena malu, tapi karena bangga. Seno tak lagi mengejar cahaya gemerlap kota. Ia telah menemukan cahayanya sendiri, di tanah yang dulu ia anggap sempit, tapi ternyata adalah ruang terbaik untuk bertumbuh. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.